Perkenalkan, saya Siti Nuraliza Kasudayani AR dari kelompok 4 berperan sebagai moderator kelompok 1. Adapun materi yang ingin dibawakan kelompok 1 yaitu hubungan antar pendidikan dengan proses pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Masuki materi, saya persilahkan kepada Saudara Kade Alfian untuk memaparkan profil kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang hubungan antara pendidikan dengan pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan atau pembinaan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ardiawan, Ahmad Hussein, Ade Alfian atau saya sendiri, Muhammad Andika Aswa, Muhammad Asraf Naim, Nur Rahma Agusnaya, Nurmila, Nurul Aziza, Nurul Al-Nisaim, Adis Aprilia Putri, dan Indriati. Selanjutnya, pemaparan materi pertama oleh rekan saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya terkait pengertian pendidikan. Kepada Saudari Nur Rahma Agusnaya, saya persilahkan. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah bentuk pembelajaran pendidikan ataupun keterampilan serta kebiasaan satu kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam bentuk pembelajaran mengenai pengajaran, pelatihan, serta pembimbingan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap ataupun perilaku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Selanjutnya, materi kedua, pengertian pendidikan menurut para ahli. Saya persilahkan kepada Saudari Nurmila. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu Kiai Haji Dewantara. Kiai Haji Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan ialah tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntut kekuatan kodrat pada diri anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Yang kedua itu Ahmad Derimba. Dia mengemukakan pendidikan ialah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, Hornet, ia mengemukakan bahwa pendidikan ialah sebuah alat di mana komunikasi sosial mampu melanjutkan keberadaan dalam mempengaruhi diri sendiri dan mempertahankan idealisme. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga yaitu tujuan dan fungsi pendidikan. Kepada Saudara dan Saudari M. Andika Aswa dan Nurul Al-Nisaim, saya persilahkan. Tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Adapun fungsi pendidikan itu 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat pengurangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dan demokrasi. Selanjutnya, pemaparan materi keempat yaitu mengajar, melatih, membimbing oleh Nur Aziza, Adis Aprilia Putri, dan Indriati. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid sekolah, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan, sekolah, usaha organisasi, lingkungan yang menciptakan isi belajar strategis. Bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau kecakapan hidup. Bila ditinjau dari prosesnya
maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh role model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari segi strategi dan metode yang dapat digunakan, yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan magang. Membimbing adalah kegiatan menuntut anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya materi kelima yaitu hubungan antara pendidikan dan pengajaran oleh Ahmad Hussein. Pendidikan dengan pengajaran cukup erat kaitannya karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 dan Pasal 1. Pasal 1 adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan agar peserta didik tersebut berperan dalam kehidupan masa depannya. Selain pengajaran dalam pendidikan, juga diperlukan adanya bimbingan sebagaimana tersebut dalam kutipan dari USPN. Bimbingan seperti juga latihan adalah bagian penting yang ideal karena akan berdampak kebaikannya, penanggulangannya, kesulitan belajar dan pelaksanaan remedial teaching yang secara psikologis didiktis merupakan salah satu keharusan bagi. Materi selanjutnya hubungan pendidikan dengan kepelatihan kepada Saudara Muhammad Asraf Said. Hubungan pendidikan dengan pelatihan. Pelatihan dan pendidikan ialah suatu bagian hal yang tak dapat tergantikan dalam proses manusia, yang di dalamnya terdapat perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Keduanya berfungsi menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dengan pembimbingan oleh Saudara Ardiawan. Hubungan pendidikan dengan pembimbingan dan pembinaan. Bimbingan merupakan bagian yang integral dari pendidikan, maka tujuannya diabadikan kepada tujuan pendidikan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan memiliki tujuan khusus, yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal, sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan keputusan dan penyesuaian diri secara efektif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.